Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat sore, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam kebaktian Sabtu Sunyi, di mana kita diajak untuk merenungkan kembali pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menebus kita dari dosa dan pelanggaran kita, sekaligus mempersiapkan diri untuk mengikuti kebaktian Paskah pada esok hari. Kebaktian ini akan dimelayani oleh Bapak Pendeta Felix Prasetyo Adi SSI. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang beribadah di rumah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore ini kembali kita akan bersama-sama memulai kebaktian Sabtu Sunyi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan memasuki kebaktian Sabtu Sunyi ini di dalam keheningan dan doa. Oleh karena itu, kepada setiap kita yang akan mengambil bagian dalam kebaktian Sabtu Sunyi ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita awali dengan saat teduh. Saat teduh selesai. Saat tubuhnya terbaring dalam kubur dengan bekas luka yang masih menganga, namun tak lagi ada suara yang ungkapkan deritanya. Hanya ada kesunyian yang begitu pekat. Pada dunia yang penuh ratap, mari satukan hati dalam doa dan senandung pujian bagi Sang Raja yang telah berkorban bagi kita. Tuhan, kami datang kepadamu, memohon kiranya damai sejahtera tetap bersama kami. Dalam hadirat-Mu kami menyembah dan memuji. Dimuliakan Tuhan di bumi dan di surga. Amin. Jangan menakut, kita
Mari kita mengaku dosa kita. Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami mengingkari iman kami. Saat keinginan dalam diri menenggelamkan suara Tuhan yang mengundang kami untuk hidup dalam ketaatan sepenuh hati. Tuhan, kasihanilah kami. Saat kami tak berani melawan kuasa dosa yang menjerat kami merusak diri dan menjadi ancaman bagi sesama. Ucapan bibir kami melukai, sikap dan perbuatan kami menghancurkan. Tuhan, kasihanilah kami. Saat kami diam sementara kejahatan terjadi, mencari aman hingga mulut terkatup, padahal ketidakadilan dipertontonkan di depan mata. Kami menjadi teman seperjalanan yang lalim bagi sesama kami yang tak dapat bersuara. Tuhan, kasihanilah kami. Saat kami menutup berkat bagi orang lain, tertawa untuk penderitaan sesama, berduka atas keberhasilan mereka yang ada di sekitar, kami menjadikan Tuhan pendusta. Saat sebagai perpanjangan tangannya, kami tak mampu berbuat apa-apa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Damai sejahtera Allah besertamu. Dan besertamu juga.
kita masuki saat hening. Saudara-saudara, bacaan pertama kita membuka Alkitab kita dari Ayub pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian sabda Tuhan. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa yang dapat mendatangkan yang akhir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Seperti langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku kemudian mengingat aku pulang. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Saat hening bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan membaca
Mazmur antar bacaan. Kita lakukan secara berbalasan dari Mazmur 31 ayat 1 sampai 4 dan kita lanjutkan ayat ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Senggenggalah telingamu padaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku Dari tangan musuh-musuhku dan dari orang-orang yang mengejar aku. kembali saat hening bagi kita. Kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita akan membaca bagian Alkitab kita dari surat Petrus yang pertama, pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ke-8. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan 8. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh yang dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kembali saat hening bagi kita.
Saudara-saudara, kembali kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus melalui Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-57 sampai dengan ayatnya yang ke-66. Demikianlah firman Tuhan. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali saat hening bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini bagi setiap kita dipersilahkan untuk menaikkan doa dalam hati masing-masing. Berdoa untuk setiap pergumulan dan harapan kita kepada Tuhan dalam doa umat. Nanti akan kita tutup bersama di dalam syafaat dan doa Bapa kami. Kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan untuk mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi dalam hati. Mari kita berdoa. Setiap doa yang kami naikkan
setiap permohonan yang kami mohonkan, setiap harapan yang kami ungkapkan dalam hati kami kepada Tuhan adalah bentuk betapa terbatasnya diri kami, betapa tidak mampunya kami jikalau bukan karena pertolongan dan kuasa Tuhan. Di tengah segala kerapuhan hidup, kami menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, sekaligus Allah yang begitu mengasihi kami. Bukti cinta kasih-Mu kami sudah rasakan melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib. Akan tetapi ketika hidup kami tak seturut dengan kehendak-Mu, kami lebih senang mengikuti apa yang kami inginkan, mengikuti apa kata hati kami, maka di sanalah kami berpaling jauh daripada-Mu. Maka dalam perenungan, dalam keheningan, kami disapa, kami diingatkan kembali, kami diubahkan bahwa pribadi Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan esok akan menang atas maut adalah Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, yang selalu hadir di dalam setiap bagian hidup kami. Kematian Tuhan kami Yesus Kristus membawa duka dan sedih, namun itu hanyalah sementara, sebab kebangkitan Kristus membawa harapan baru bagi kami semua. Ya Bapa, dengarlah segala seru permohonan kami ini. Biarlah di dalam keheningan ini kami boleh terus mencari wajah Tuhan. Kami boleh terus mendengarkan suara-Mu yang terus lembut memanggil dan menyapa kami untuk berpaling kepada-Mu. Segala permohonan kami ini hendak kami alaskan dan kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, Kristus akan menang melawan maut. Tak selamanya Dia berada dalam kubur yang sunyi. Sambutlah kebangkitannya dengan ucapan syukur. Serahkanlah dirimu ke dalam genggaman tangannya, maka selamatlah jiwamu kini dan selamanya. Dialah
Amin.